الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Masjid Ar-Rahmat yang dirahmati Allah, alhamdulillah saundan menika saged kepanggih malih dalam rangka pengajian buka bersama puasa sunnah Syawal. Puasa sunnah yang sangat dianjurkan, sunnahnya muakkad. Nabi sampai mengatakan barang siapa berpuasa Ramadan ditambah puasa Syawal 6 hari, maka seperti berpuasa selama 1 tahun. 1 tahun berapa hari, Pak? Rata-rata 360. Jadi kalau kemarin kita puasa Ramadan 30 hari dan 1 hari dihargai 10 hari, maka Ramadan kemarin sama dengan berpuasa selama 300 hari. Rumusnya man jaa bil hasanati falahu asru amsaluha. Barang siapa berbuat 1 kebaikan, Allah balas, Allah lipatkan 10 kali lipatnya. Jadi 300. Setahun 360 hari, kurang berapa, Bu? 60 hari. Dari mana? Syawal 6 hari kalikan 10, 60 ditambah 300, 360. Mudah-mudahan puasa Syawal kita juga diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa Syawal ternyata lebih berat daripada puasa Ramadan. Padahal harinya cuma 6 hari. Ini koncone sithik. Ramadan temunya banyak yang berpuasa. Syawal kan sedikit, jadi godaannya lebih berat. Walaupun kemarin bulan Ramadan juga godaannya berat, Bapak Ibu. Memang sih hanya menahan 3, makan, minum, berhubungan, tapi ya berat. Tapi seberat-beratnya godaan, Allah memberikan keutamaan, kemudahan kepada hamba-hambanya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu di awal-awal itu puasanya ngebleng, Bapak Ibu. Jadi termasuk malam hari. Nabi-nabi dulu juga nggak pakai buka, kadang nggak pakai sahur. Kita umat yang dimudahkan Allah, puasanya siang hari. Malam boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan. Tapi siangnya harus ngampet, walaupun halal, walaupun milik sendiri. Ngelihe ora karuan, harus diampet, pada di depan ada makanan banyak, enak, punya sendiri, halal, tapi harus ditahan sampai nunggu habis maghrib baru buka. Siang ngelanya bukan main, nanti lambene kering, minuman banyak, es teh, es jeruk, es genderuwo, es pocong, es tuyul, banyak sekali, tapi harus ditahan, padahal milik sendiri halal, minumnya setelah maghrib. Termasuk di bulan Ramadan, Bapak Ibu, biasanya pasangan kita tambah cakep, Pak. Di bulan biasa mungkin biasa, Pak. Di Ramadan istri kita tambah kelihatan cantik, kemudian jenengan pun tambah kelihatan ganteng. Kadang ada bisikan ingin berhubungan, padahal siang hari halal, punya sendiri, tapi harus ditahan sampai setelah tarawih. Aku susu banget, Bapaknya. Mari bangsa buka sholat isya, sholat tarawih, tak ada baru berhubungan, kalau mari itu susu paling. Kaya Nabi Khattab.
Nek umur kuat Pak niku. Suwengi pintu niku. Jadi buka, ngombe, berhubungan. Baru kuwi salat Isya rampung berhubungan, tarawih berhubungan. Ya sendiri loh. Dengan makan kuat nanti. Terus nanti malah fokusnya malah seperti itu. Nah Bapak Ibu, Ramadan kemarin kita ibarat nandur tanaman dan sekarang saatnya panen karena sudah berbuah bagian tandur. Buahnya apa Bapak Ibu? Allah sudah menjelaskan. Panjenengan sedaya juga sudah tahu di depan. Di awal puasa Allah sudah gambarkan buah Ramadan yang namanya takwa di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 183, hafal semua. Mudah-mudahan setelah Ramadan tes siapa di surat ini? Apa kalian malia nanti Ramadan tahun depan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah buahnya di ujung ayat ini Pak, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Jadi takwa itu buahnya puasa, khususnya puasa Ramadan. Nah ini yang membuat saya ingin menyampaikan sekilas tentang takwa Bapak Ibu. Takwa yang digambarkan sebagai buahnya Ramadan, yang Allah jelaskan pula di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga, dimulai dari ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah menuju kepada ampunan Allah. Kalimatnya segera Bapak Ibu berarti tidak ditunda. Orang monggo-monggo tidak boleh diulur-ulur waktunya. Segera. Kalau saya bahasakan dengan kalimat lain, hentikan dosa sekarang juga. Jangan ditunda. Ya, ini ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Untuk orang yang segera menuju ampunan Allah, segera bertobat saat ini juga, jangan nanti. Allah sudah sediakan surga Pak. Surganya seluas langit dan bumi. Coba Bapak Ibu, orang mengusaha luas Masjid Ar-Rahmat, langit dan bumi. Bumi mungkin bisa dihitung Pak berapa luasnya. Asal tahu berapa kelilingnya, diameternya, jari-jarinya, nanti ketemu berapa luasnya bumi. Nah yang sulit dijangkau kan luasnya langit Bapak Ibu. Langit yang berwarna biru itu karena keterbatasan daya pandang mata kita Bu. Karena kita nggak kuat memandang jauh, maka langit kelihatannya biru. Itu saja cepat berubah. Nanti sebentar lagi berubah lagi, spektrumnya jadi hitam. Mulai maghrib sampai isya sudah hitam Pak. Makanya ada pesan hati-hati ketika spektrumnya hitam. Setan-setan jin sudah mulai bergentayangan. Jadi sebaiknya kalau dalam perjalanan istirahat dulu. Nanti habis sisa baru jalan lagi. Sebaiknya, tapi kalau sudah ada acara ya udah ditunggu-tunggu gimana lagi. Tinggal berdoa saja kepada Allah. Jadi spektrum langit itu berubah-ubah karena keterbatasan daya pandang kita. Bumi yang kita tempati saja Bapak Ibu itu satu bagian dari sekian planet yang ada di galaksi tata surya kita. Masih ada matahari, bulan, Venus, Mars, Neptunus, Saturnus, Uranus, masih banyak. Itu baru dari satu galaksi. Konon di alam jagat raya ini Bapak Ibu banyak ratusan galaksi, bahkan ratusan juta.
yang disebut galaksi kerdil. Belum lagi galaksi raksasa, jumlahnya miliaran galaksi. Tapi kita baru mengenal berapa galaksi, Pak? Galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, galaksi Samsung, galaksi Ranger, baru 4 itu. Masih banyak. Maka benar Bapak Ibu kalimat alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Karena di dalam semesta alam ada alam semesta. Di alam semesta itu banyak sekali Bapak Ibu. Bisa jadi di alam semesta yang lain sudah terjadi kiamat, kita nggak merasakan saking luasnya, Pak. Sama dengan kalau terjadi kiamat di alam semesta kita, mungkin di alam semesta yang lain tidak akan menyaksikannya. Maka jangan kaget, sebelum Nabi Adam saja Pak, sudah ada 75 khalifah. Di ayat Quran yang menjelaskan wa ta'adzana rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah kepada para malaikat, aku hendak menciptakan manusia untuk menjadi khalifah, yang kemudian yang diangkat adalah Adam, ya. Itu sebelum Adam sudah ada 75 khalifah. Itu menunjukkan betapa luasnya alam semesta. Maka benar alhamdulillahirabbil alamin. Dan alam semesta yang luasnya seperti itu Bapak Ibu, itulah luasnya surga. Sudah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang segera bertaubat. Kan kalimatnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah menuju kepada ampunan Allah. Allah sudah menyediakan surga wa'iddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah segera bertaubat. Satu, cirinya itu. Sebagaimana takwa adalah buahnya Ramadan. Maka kalau puasa Ramadan kemarin kita sukses, kita sudah mendapatkan buah namanya takwa. Nah cirinya satu, segera bertaubat. Yang bisa merasakan panjenengan sedaya Bapak Ibu, saya nggak bisa melihat. Yang saya lihat cuma tampilannya saja, wajahnya menjadi berseri-seri, yang disebut wajahul malihun, wajah-wajah penduduk surga. Wajahnya ceria, sinar matanya berkelip, ting. Nah, cuma itu aja yang kelihatan. Ini kan juga nggak bisa lihat saya. Saya tidak bisa merasakan hatinya panjenengan. Hatinya biasanya Bapak Ibu senang, sumringah, bingah, boten susah, terus tenang biasa. Walaupun ditagih debt collector tenang gitu. Itu ciri-ciri orang yang diampuni dosanya. Satu gitu. Kemudian ciri orang bertakwa di ayat berikutnya 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, di sini ada 4, Pak. Tadi satu, satu saya beri nama mengendalikan dosa di ayat 133. Ayat 134-nya ada 4. Mengendalikan harta, mengendalikan emosi, mengendalikan akhlak, mengendalikan perbuatan. Jadi ada 5 ciri orang bertakwa. Yang pertama tadi sudah. Nah sekarang yang kedua, mengendalikan harta. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri orang bertakwa adalah orang yang sanggup berinfak. Infak dan sejenisnya. Zakat, sedekah, amal jariyah, wakaf. Infak ini sejenisnya. Jadi infak hanya untuk bahasa saja, bahasa simbol. Sama dengan zakat. Nah, kita punya kewajiban melakukan mengendalikan harta untuk 5 macam jenis ini: infak, sedekah, zakat, amal jariyah, wakaf. Mengendalikan.
Fisawai wadoro, baik ketika lapang maupun sempit, ketika senang maupun susah, ketika kaya maupun miskin, ketika sehat maupun sakit. Nah ini tantangannya apa? Oh kaya, namanya kaya gampang. Pas lo artinya longgar amal gampang, sehat karuan. Nah, kalau pas sakit, kalau pas melarat, lagi sakit, melarat, disempit, ya itu memang ujiannya seperti itu. Makanya nanti bentuk-bentuk infak kan banyak sekali Pak. Tidak cuma harta, kita punyanya apa? Sampai Nabi mengatakan senyum juga sedekah. Tabassumu kafi wajhi akhika laka sedekah. Senyum kamu kepada temanmu sedekah. Tapi tidak sembarang senyum, ada rumusnya itu. Nah, senyum-senyum terus namanya mengubah senyum, malah gawe masalah, malah gawe dosa. Asli tidak senyum bojone tombol malah jadi masalah nanti. Jadi banyak piranti untuk menuai pahala dari mengendalikan harta. Nah Bapak Ibu, mengendalikan itu artinya tidak banyak-banyak, juga tidak sedikit. Makanya Nabi berpesan, jangan boros dan bakhil ketika sedekah. Akhirnya gitu. Borosnya berapa, bakhilnya berapa. Jenengan nek nyumbang manten pinten Bu? Ayo. Tak jedek 100 wis gampang. 100 nggih? Ah ngaku wong loro ngaku. Yo ono sing 150, ono sing 50. 100 misalnya. Sebentar. Umumnya 100 misalnya. Nah, sekarang yang duwe gawe Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, apa ya 100? Orang mungkin. Mesti ora penak. Wah, ora penak ya Pak Lurah. Tambahin. Wes, saniki diwali. Misalnya sing duwe gawe wong larat, apa ya 100? Orang mungkin. Tak jujak sakit wae. Ora apa-apa kurang 1 tahun Pak. Nah ini Bapak Ibu, kita kadang nggak sadar. Itulah boros dan pelit ketika sedekah. Nek pengen adil yo pas. Sing duwe gawe ora sugi ora larat yo padha ora dibedake. Nek arep bedake malah diwalek kudune. Sing sugi dikurangi rasa kakek. Angka duwe segoro ta sugi kok. Justru sing larat kudu sing kakek mergone mau modal, go nyauri utange kudune ngaten. Tapi kadang namanya orang ibu nggih, kaya nggih kula niku do padu yo mergo sumbangan itu Pak. Ono sing nyumbang 100.000 ngrasani omong duwe hotel nyumbangnya 100.000. Terus diwales pas dhewe duwe gawe sing nyumbang balesnya luwih sithik coba. Jadi biar kain nyumbangnya 100 diwales nyumbangnya saya wis ganti saya coba orang ngomongan Pak. Mergo sumbangan itu. Nah itu. Bahkan kalau sering pangapunten biasa lebih sithik daripada manten. Nah hati-hati Bapak Ibu. Nah ini ada lagi tradisi, jadi sudah lama ini. Tapi juga nggak hilang-hilang malah subur. Jalur-jalur tuh, Pak. Ngarani sing jenenge duwe gawe kan syukuran to Bu. Mantu sunatan napa malih. Asma syukuran. Niku janjane kan jalur donga to Pak. Tamu datang mendoakan jadi pun senang. Sing duwe gawe niate ikhlas agar didoakan oleh yang hadir, doanya diterima, tanda syukur. Tapi masih banyak orang berharap sing teko nyumbang, kuatir sumbangannya jelas, piring, malah pulang kaya dodolan ditulisi nang undangan tanpa mengurangi rasa hormat bila tidak diwujudkan dalam karangan bunga atau bingkisan. Jangan apa Pak? Duku ya. Ati banget dulu menang. Kaya buka toko anyaran ono gelas piring dadi njaluk duit. Nah ngapunten Bapak Ibu itu termasuk sudah dalam kategori minta-minta. Ngapunten nggih.
Ini koreksi buat kita semua. Saya juga sudah mengoreksi ini. Kenapa terjadi seperti ini? Ono sing rada isin, ora ditulis ini gambare kunci, ono amplop niku. Wah, cetha njaluk ini. Saiki wonten malih Bu, gambare orang nang niku gambare napa? Nomor rekening. Jadi njaluk ditransfer. Ya Allah. Ya, gini Bapak Ibu. Dimulai dari mana? Dari yang duwe gawe mestinya tidak minta-minta. Nyuwun dongane mawon, mugi-mugi acarane lancar. Pun ngaten mawon, tidak usah berharap. Tapi dari yang datang yo kudu ngerti dhewe. Amos ora nggo. Ana yang kudu dijagake, perlu mangan kabeh gratisan. Iki yo ono, Bu. Kula nang diceritani lho, ora ora dhewe kula buka kok yo uga. Kan niate pun ikhlas dadi pun monggo si bukan pakai sapa kula mboten buka. Ya ono sing cerita liyane 100, ono sing 200, ya ono sing 20.000. Ono sing 2.000. Ono sing surat cinta. Terima kasih ya sudah bisa ikut makan. Alhamdulillah. Aku lo senang. Asli murid-murid ya ono. Wis rasa murid-murid ikhlas. Resiko nopo male milih gedung sing gedunge pinggir dalan, oke kos-kosan harus siap-siap mawon. Pun apa nggih? Gedunge nggih. Gedunge pun apa? Langganan pinggir dalan, ora kos-kosan harus siap-siap mawon. Banyak tamu tak diundang. Tapi kalau kita ikhlas enggak ada masalahnya. Yang penting ikhlas. Insya Allah kalau ikhlas Allah membalasnya berlipat-lipat. Di dalam ada saja insya Allah. Yang penting ikhlas. Karena kalau kita minta-minta nanti terjebak Pak. Asadun nasi adaban yaumal qiyamati al-makfiyu farihu. Seberat siksaan pada hari kiamat akan ditimpakan pada orang-orang yang menganggur dan pemalas. Jadi nggak boleh pengangguran itu nggak boleh, harus bekerja. Apapun pekerjaannya yang penting halal. Pemalas juga tidak boleh. Yang penting gerak, tangannya gerak, kakinya gerak, hatinya gerak, matanya gerak. Itu sudah lepas dari sifat pemalas, asal ibadah. Cuma kadang orang kan memandang urusan dunia. Nek orang pegawai negeri dianggap orang kerja, nggak tahu Bu. Mulai ditakoni pekerjaannya atau sini IRT ibu rumah tangga, padahal itu pekerjaan mulia dan itu sudah bekerja itu. Dalam Islam sudah termasuk bekerja. Kalau menurut pemerintah kita kan masih pengangguran, orang satu urusi pemerintahan itu pandangannya, perspektifnya beda. Guru TPA tugas yang mulia dan itu sudah bekerja, jaminannya surga. Cuma kadang sama masyarakat tidak dianggap. Nah itu salahnya masyarakat ya seperti itu. Nah ada juga hadis yang lebih tajam lagi. Barang siapa minta-minta maka pada hari kiamat akan menghadap Allah dengan muka tanpa daging. Ini hadis Bapak Ibu. Untuk siapa? Untuk orang yang minta-minta. Tujuannya biar tidak minta-minta. Tapi hadis ini tidak boleh dipakai oleh orang yang kaya. Ya boleh. Kalau orang kaya pakai hadis ini, ada orang minta-minta nanti ngancam. Awas kalau minta-minta, besok jadi tengkorak di neraka. Nanti nggak mau beramal. Yang orang kaya punya hadis sendiri. Apa hadisnya? Barang siapa menimbun harta tidak mau beramal, maka hartanya akan menjadi balas terika di neraka yang akan menyetrika punggungnya. Ini hadis untuk orang kaya. Orang miskin nggak boleh pakai hadis ini. Kalau orang miskin pakai hadis ini, nanti ke tempat orang kaya ngancam. Ayo sedekah. Kalau tidak disetrika di neraka. Oh, udah ngancam-ngancam. Kan punya hadis sendiri-sendiri. Nah, monggo jenengan pakai hadis yang mana? Dan jenengan sugih pakai hadis yang tadi. Barang siapa tidak beramal, enggan sedekah, maka hartanya akan menjadi balas setrika yang akan menyetrika punggungnya di neraka. Itu hadis orang kaya monggo. Sing kaya ngacung. Itu barat kafir. Yang larat pakai hadis tadi. Barang siapa minta-minta, maka di hari kiamat akan menghadap Allah
dengan muka tanpa daging, jadi tengkorak Bapak Ibu. Sama utang piutang juga. Nih, untuk siapa? Yang utang apa yang piutang dulu? Nah, yang utang dulu. Hadisnya, dalilnya, ayatnya sudah sering dipakai. Bayarlah utang pada waktunya. Barang siapa ketika meninggal utangnya belum lunas, maka arwahnya mengambang. Kan banyak itu seperti itu. Nah, tapi sebenarnya ada juga dalil untuk orang yang berpiutang. Sing ngutang ini loh Pak, itu juga punya dalil. Nah, tapi jarang disampaikan ya. Tapi sebenarnya bahaya kalau saya sampaikan ini. Ini pun terlanjur. Kita sampaikan saja. Siapa tahu Bapak Ibu di sini banyak yang sering memberikan pinjaman kepada orang lain, sering utangi, sering nyiliki. Saya tunjukkan Bapak Ibu. Ketika menagih, kemudian yang ditagih belum bisa membayar, maka berikanlah keringanan. Keringanan apa? Waktunya. Boleh mundur, rasa nusu-nusu mencak-mencak, terus diceritakan kemana mau, pernah aku biasa menjadi-jadi malah menyebarkan berita-berita tambah musuhan. Ini hadis untuk orang yang berpiutang, sing ngutangi, ketika menagih yang ditagih belum bisa, berilah kelonggaran waktu. Pun rambung dereng sudah diberi kelonggaran waktu, sebulan, 2 bulan, setahun, datang lagi belum bisa enggak lagi. Berilah kemudahan membayar. Boleh nyicil. Saat tekane, saat duwene isone piro? Rasa nusu-nusu, matur nuwun. Nah, itu hak untuk orang yang berpiutang. Berapa? Dereng ketika menagih lagi juga belum bisa membayar. Nah ini Bapak Ibu, kalau mau ambil ini, surga di depan mata. Bebaskanlah, lunaskanlah pun lunas pun. Kalau betul lagi-lagi orang tua yang disambut betul apa-apa pun tak anggap lunas, ikhlas, surga Pak. Surga di depan mata, surga itu. Dia udah punya kan mati orang langsung ke surga. Tapi udah punya surga. Tapi kan jarang orang seperti ini. Mending ngoyak 1.000, 500.000, 1 juta nganti padu, nganti musuhan, nganti mas sakit orang dari sedulurku. Nanti kaya orang badan duit sepiro. Nah kenapa yang dikejar tidak surganya? Tapi ini untuk orang yang berpiutang lagi, bukan untuk orang yang utang. Nanti yang utang malah, bebas ke surga lu gue, orang di surga kok gue, kemana ngancam-ngancam. Jadi punya dalil sendiri-sendiri, tidak boleh saling mengancam. Nah kembali kepada perkara yang kedua tadi, mengendalikan harta. Hartanya tidak boros dan juga tidak pelit. Kalau namun kaget Bapak Ibu ini bodolan tumbas kali pinten 5 regole pinten antara nganti 2 juta boten kira-kira boten pahalanya boten. Saya belum menemukan ayat Bapak Ibu, barang siapa di malam lebaran atau pas Syawalan membeli baju baru di harga 2 juta maka pahalanya, belum pernah dengar saya. Bapak Ibu tidak mencoba sekali-kali lah, ya nggak usah mahal. Diberi gajo misalnya 100.000 lah. Kalau 2 juta kan memang 100.000 ini baju baru. Monggo dikasihkan tetangga yang tidak sempat menggunakan baju baru, atau dikasihkan pemulung yang tidak sempat memakai baju baru. Soalnya bukan main dan pasti mendoakan. Pasti mendoakan, ya Allah matur nuwun Bapak Ibu, saya doakan rezekinya lancar, putranya sehat sedoyo, eko mahasiswa, keluarganya sakinah mawaddah, doanya banyak sekali. Nah ini namanya amalan yang mabrur.
Tidak cuma haji yang mabrur, tapi amalan yang mabrur. Amalan yang berubah, jarang dilakukan orang. Nah, nanti kalau sudah biasa Pak, sudah biasa ya, kan mudah ringan. Nah, nanti ditingkatkan. Besok Idul Kurban Pak. Nanti menjadi sohibul. Sudah pernah jadi sohibul? Baru 5 nih yang sering. Yang belum pernah monggo sekali-kali ya. Karena besok menjadi kendaraan kita ketika lewat di